Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di samping adalah, pada gambar di samping di sini ya, terlihat dua persegi, yaitu persegi yang kecil dan persegi yang besar. Karena persegi yang besar di sini sudah diketahui sisinya ya, yaitu 8. Kemudian persegi yang kecil sisinya di sini adalah 4, karena separuhnya dari sisi persegi yang besar. Ya, 4 ya, berarti di sini juga 4. Oke, karena yang ditanyakan adalah luas daerah yang berwarna gelap, sedangkan di sini terdapat 3 bagian daerah yang berwarna gelap ya. Maka kita tulis saja di sini. Ini daerah 1. Kita misalkan ini daerah 2. Kemudian kita misalkan di sini adalah daerah 3. Supaya mempermudah dalam perhitungan nanti. Nah, luas daerah yang berwarna gelap ada 3. Berarti kita mencari dulu luas daerah yang pertama. Itu kan berbentuk persegi ya. Persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. 4 dikali 4 yaitu 16. Oke. Untuk luas daerah yang kedua, ini berbentuk apa? Karena di sini persegi yang besar, ini separuhnya atau kita bagi menjadi 2. Ini kan berbentuk segitiga. Jadi luas bagian yang kedua di sini adalah separuh dari luas persegi yang besar. Oke, benar. Kemudian luas segitiga rumusnya apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah, alasnya berapa? Setengah kali 8 dikali 8. Berapa? Ini kita coret. 4 dikali 8 yaitu 32. Kemudian untuk luas daerah yang ketiga itu berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Ini ya sudah kelihatan kalau ini ya. Oke, kita masukkan rumusnya. Luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya 8, tingginya 4. Oke. Ini bisa kita coret. 4 dikali 4 yaitu 16. Karena luas daerah yang berwarna gelap di sini ada 3 bagian, maka kita jumlah. 16 ditambah 32 ditambah 16. Hasilnya yaitu 64 cm pangkat 2. Maka luas daerah yang berwarna gelap adalah yang A. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Ayo CPNS menyediakan beberapa paket yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ada ribuan soal yang siap dikerjakan untuk melatih mengerjakan soal dan manajemen waktu. Link dan informasi lebih lengkap bisa cek di deskripsi ya. Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Demas memiliki selembar pita. Saat bertemu saudara sepupunya, pita tersebut dibagi 2 sama panjang. Kemudian sepupu Demas tersebut membagi pita pemberian Demas tadi dengan 2 orang adiknya. Ia mendapatkan 1/4 bagian. Adik pertama mendapatkan 1/3 bagian, ini saya lingkari ya. Dan sisanya untuk adik kedua. Berapa bagiankah yang diterima adik kedua? Oke, kita misalkan. Ini pita Demas, yaitu selembar pita Demas ini ya, kita misalkan begini gambarnya. Kemudian saat bertemu saudara sepupunya, pita tersebut dibagi menjadi 2 sama panjang, berarti di sini kita bagi menjadi 2. Yang satu punya Demas, yang satu punya sepupu Demas. Kemudian sepupu Demas itu membagi pita pemberian Demas tadi. Ini ya, sepupu Demas ini mendapatkan setengah dari pitanya Demas tadi ya. Tapi ini kita misalkan 1. Ini dibagi oleh 2 orang adiknya. Dibagi oleh 2 berarti kita bagi menjadi 3 bagian. Karena sepupu Demas juga mendapatkan bagian. Sepupu Demas ini mendapatkan 1/4 bagian. Kemudian adik, kita tulis adik 1 ya. Adik pertama ini mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian adik kedua berapa? Karena kita misalkan
pita dari sepupu Demas ini adalah 1, maka 1 dikurangi dari pita sepupu Demas yaitu 1/4 ditambah pitanya adik pertama sepupu Demas yaitu 1/3. Maka 1 dikurangi, nah ini kita samakan dulu penyebutnya, 12. 3 ditambah 4, 1 dikurangi 7/12. 1 di sini adalah 12/12, maka dikurangi 7/12, yaitu 5/12. Oke, maka adik kedua Demas yaitu mendapatkan 5/12 bagian. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. X sama dengan 0,14 dan Y sama dengan 1/14. Maka hubungan X dan Y di sini apa? Nah, karena X di sini berbentuk desimal ya, ini berbentuk desimal, kemudian Y di sini ini berbentuk pecahan. Nah, mau kita bawa kemana? Kita harus memilih, kita mau rubah ke bentuk desimal dua-duanya atau kita rubah ke bentuk pecahan dua-duanya, supaya sama ya, supaya kita nanti bisa mencari tahu hubungannya ini apa. Nah, di sini saya memilih dalam bentuk desimal, maka X sama dengan 0,14 dan Y itu sama dengan 1/14. 1/14 di sini harus kita cari desimalnya ya, yaitu 0,0714. Nah, karena sudah terlihat ya bahwa X di sini lebih besar dari Y, maka hubungannya adalah X lebih besar dari Y. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. 40, 41, titik, 46, 50, 51. Nah, di sini terdapat barisan bilangan ya, deret barisan bilangan. Kita harus mencari kelanjutannya ini, atau yang ketiga, urutan ketiga di sini. Kita harus menentukan polanya terlebih dahulu. Oke, kita tulis dulu ya. 40, 41, kemudian 46, 50, 51. Nah, di sini semakin ke kanan, semakin bertambah ya. Berarti 40 menuju 41 di sini adalah ditambah 1. 41 menuju 0 di sini, atau yang ditanyakan di sini adalah belum tahu. Kemudian yang 0 di sini menuju 46 juga belum tahu. Kemudian 46 menuju 50 yaitu ditambah 4. 50 menuju 55 ini ditambah 5. Nah, dari sini kelihatan ya polanya ya, dari ditambah 1, ini titik-titik ini juga nggak tahu, kemudian ditambah 4, ditambah 3, ditambah 5. Kemungkinannya ini ditambah 2 polanya. Kemudian selanjutnya ini ditambah 3. Nah, begini polanya. Kita coba ya. 41 ditambah 2, kita coba di sini 43. Benar nggak? 43 ditambah 3 hasilnya 46. Iya, benar. Berarti yang kosong di sini hasilnya yaitu 43. Jawabannya yang E.